engkau tidak jatuh di situ. Amin. Sehingga seperti Paulus katakan, aku telah sampai garis akhir. Aku telah menyelesaikannya. Ya, jangan sampai kita berjalan ke sini, ke situ, kemudian ditolak. Ya, jangan sampai ada penolakan dari kerajaan karena kita tidak memperbaiki perilaku dan mental kita. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin bisa dibacakan. Yang di online juga bisa dituliskan, nanti dibacakan ya. Cek ya. Baik, Mom, ini ada satu pertanyaan. Bagaimana cara memberikan perpuluhan di saat memiliki gaji yang lebih, misalkan nominalnya 10 juta? Apakah tetap 10% atau dikurangin operasional dan lain-lain? Terima kasih. Saudara, firman Tuhan itu tidak untuk dipikir, tidak untuk dikurangi dan ditambahi, tapi firman Tuhan itu untuk dikerjakan secara akurat. Ya, jadi kalau tadi ada yang pengen memberi perpuluhan 1M, nah ya, jangan sampai gini. Ketika kita taat dalam perkara kecil, misalnya saya kalau memberi maksimal 1 juta enggak eman-eman, tapi lebih dari itu eman-eman, ya nanti bagaimana kalau Tuhan tidak memberkatimu lebih daripada yang bisa kau jangkau itu, ya. Jadi mari kita pikir berbicara ini tentang keuangan ya. Juga berbicara tentang ketaatan, ya tadi ciri khas daripada orang kerajaan itu taat, ya, taat. Perintahnya adalah hukum, perintah raja itu hukum, ya. Kalau raja katakan hari ini hari libur, itu hukum, ya, semua bakal libur. Ya. Kalau dia katakan ada cuti bersama dan sebagainya, itu hukum. Itu ketetapan. Jadi kalau kita tahu itu perintah kerajaan tertulis dalam kitabnya, yaitu di Alkitab, itu adalah ya dan amin. Ya, ingat firman tidak untuk ditawar. Ya, ini salah satu ciri khas mental kerajaan itu enggak saudara, bermental memberi lebih gitu loh. Ya, jadi bukan mental kerajaan itu tuh bukan suka gratisan, bukan suka diskonan. Ya, coba misalnya ada orang kerajaan datang ke mall ya, dia nggak akan nawar, langsung nggak usah mall lah, kemana? Ke pasar tradisional ya, Pak Jokowi lewat di pasar tradisional atau pejabatnya, dia tinggal nunjuk bayar, nggak ada tawar-menawar. Ya. Jadi mental kerajaan ini mental yang nggak suka gratisan, yang nggak suka minta-minta, yang nggak suka dikasihani. Ya. Tapi mental yang bertanggung jawab, mental yang kuat gitu ya, tidak tergoyahkan apapun. Ya, jadi kembali lagi sudah terjawab ya. Mau 1 juta, 1M bersyukur, karena kalau perpuluhanmu 1M berarti Tuhan memberi kau 10M. Dahsyat kan? Jadi kalau dikurangi besok dikurangi Tuhan Nabi ya. Ya, oke begitu. Ya, silakan. Tes. Adakah penjelasan mengapa di Hakim 7 ayat 6 Tuhan memilih prajurit dari perilaku minum air dari tangan langsung dan bukan yang berlutut? Ini pertanyaan melalui Zoom itu, Mom. Ya.
Jadi begini, kalau tadi mental pertama takut dan tidak takut sudah tereliminasi ya. Yang takut pulang. Ya. Jadi itu yang pertama ya, kita nggak bahas karena itu sudah jelas. Yang kedua, ini berbicara yang jilat atau yang minum hirup. Kalau menurut kita ya, dan di situ dikatakan menjilat seperti anjing. Ya, itu harus tereliminasi. Jadi kalau menurut manusia saja, dimanapun ya, kultur mereka, bahkan Alkitab itu internasional ya, dikatakan menjilat seperti anjing. Itu berbicara memang ketidaksopanan. Atau arti rohaninya ya seperti anjing. Ya, itu tereliminasi. Jadi kembali lagi, ini kan berbicara mau jadi prajuritnya Tuhan. Mau masuk ke pemakaian Tuhan. Tapi ketika mereka cara minumnya atau perilakunya adalah perilaku anjing, ya, perilaku kehidupan lama, menunjukkan ketidaksopanan, mereka tereliminasi. Penjelasannya begitu. Ya, demikian juga kita mau dipakai untuk alat, menjadi alatnya, perhatikan perilaku kita. Ya, siap? Oke. Oh ya, itu tadi disuruh lihat gitu loh. Begini, ya. Menghirup, minumnya itu menghirup tangan dengan kedua tangannya, atau langsung bahasa Jawanya itu ngokop ke sungai. Nah, ya, ngokop ke sungai kayak anjing gitu. Ya, kita semuanya tahu lah milih yang mana kau kalau misalnya kau cari menantu kayak gitu, misalnya begitu ya. Mau yang minumnya begitu atau minum yang sopan. Nah, kalau saudara cari menantu aja milih yang sopan ya, apalagi Tuhan. Oke. Lanjutkan. Ya, ada lagi Mom tentang persembahan sulung. Bagaimana ketentuan persembahan sulung itu? Apakah di saat pertama kali kerja atau bagaimana ketika sudah bekerja kemudian pindah pekerjaan selama 3-2 bulan? Nah, itu seperti apa? Coba kita lihat ya, Amsal pasal 3 ayat berapa ya, sebentar. Ini jadi ngupas persembahan sulung nih. Tolong carikan ayatnya berapa ya? Ya, kita lihat ya. Amsal 3 ayat 9. Sudah ketemu belum? Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi dari segala itu berarti banyak ya. Segala, Bu, ya. Jadi ini dengan muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama atau persembahan sulung dari segala penghasilanmu. Jadi kalau mau pindah 10 kali, ya puji Tuhan, pindah itu pasti meningkatkan. Nah, kalau mau turun ya nggak usah pindah, gitu. Disyukuri. Jadi silahkan, ini firman mengatakan begitu. Oke ya, saya nggak bisa bahas lanjut-lanjut, tapi berdasarkan kesaksian-kesaksian termasuk Pak Tundi Bakari itu, sebetulnya persembahan sulung itu berbicara pohon kehidupan ya, tapi saya tidak bisa nerangkan di sini. Nanti next time ya, itu berbicara pohon kehidupan. Dia begitu Pastor Bagas. Nanti Bagas tuh lebih ngerti nih tentang persembahan sulung. bisa belajar ada Bagas. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya. Di dalam doa mengatakan bahwa berilah kami rejeki pada hari ini secukupnya. Dan kalau kita minta lebih dari cukup, apakah bisa memaksa Tuhan? Apakah boleh? Oke ya.
Amsal katakan begini, saudara. Jangan beri aku miskin supaya aku tidak mencuri. Jangan beri aku lebih supaya aku tidak sombong. Bahasanya, bahasa sehari-hari begitu ya, nanti cari ya. Tetapi beri kepadaku yang menjadi bagianku. Ya. Jadi ini berbicara bagian kita, tadah kita. Banyak orang juga jatuh ketika mereka kaya. Mereka menjadi sombong, mereka lupa diri, ya, mereka tidak bisa ditegur lagi. Hanya karena bertambahlah kekayaan, bertambah pula keangkuhannya, gitu. Ya. Atau sifatnya jadi enggak, dan banyak kali begitu. Dan ada orang juga mengatakan dia menyesal kenapa dia punya istri kedua orang luar, ya. Itu gara-gara pertama apa? Dia punya uang. Kemudian jatuh dan hancurlah keluarga mereka. Ya. Jadi berbicara minta yang menjadi bagian kita itu yang pas. Saudara mau apa saja bisa, ya, itu menjadi bagianmu. Dan itu sukacita. Karena apa? Tidak cinta uang, tapi berbicara tentang berilah aku pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ini sebenarnya menghindari ketamakan, menghindari kekhawatiran. Hari lepas hari artinya cukup. Ya. Untuk lebih-lebih, boleh-boleh saja. Abraham itu kaya raya. Tapi itulah dia sudah punya wadah di situ. Dia sudah kuat di situ. Tuhan tuh rindu memberkatimu lebih-lebih. Tapi mari perhatikan, untuk apa engkau diberkati? Kalau akhirnya jatuh. Ya, akhirnya kedagingan. Nah, untuk apa? Ya, jadi kembali lagi, makanya kalau berbicara tentang keuangan, itu mempersiapkan supaya engkau diberkati lebih. Ya, mentalmu bukan mental di uang, mental jadi berkat. Itu dipersiapkan. Kalau dari perpuluhan kecil saja engkau tidak taat, engkau eman-eman, apalagi diberkati besar. Tambah eman-eman. Dari 1 juta eman-eman, apalagi 100 juta untuk diberikan. Ya, jadi kembali lagi berbicara tentang mental keuangan ini supaya kita ini bisa diberkati dan menjadi saluran berkat. Ya, bisa dipercaya. Kalau dalam kecil tidak bisa dipercaya, mana mungkin Tuhan memberi yang besar. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan begini, kalau ini kata-katanya begini, intinya kalau mirip orang lain saja kamu tidak bisa dipercaya. Bagaimana kamu diberi berkat yang menjadi milikmu sendiri, ya? Ada sih kata-kata, coba lihatkan ya. Artinya milik orang lain itu berbicara miliknya Tuhan. Tuhan memberi kau berkat, di situ ada miliknya Tuhan. Engkau tetap tilep, ya bahasanya. Bagaimana engkau diberi sendiri yang menjadi milikmu. Ya, jadi berbicara keuangan ini kembali seperti waktu itu ya, dikatakan bagaimana engkau mengatakan aku mencintai Tuhan, memberikan segenap hidupku, kalau uang yang hanya 10%-nya saja kau tidak berani memberikan. Ya, itu membohongi Tuhan. Ya. Berdoa, nyanyi, muji Tuhan, nangis-nangis, I love you Tuhan, aku mau memberikan persembahanku, hanya perkara uang turun mentalnya. Ya, jadi tadi di mana? Lukas 16. Kita lihat Lukas 16 ya.
Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Wah, berarti sebetulnya ketika kita ini ada hartamu sendiri kepadamu, itu sebetulnya berbicara keselamatan loh saudara. Ya, harta kita sendiri. Ya, ini penyingkapannya dalam, tapi seiring waktu perjalanan kedewasaanmu ini bisa tersingkap lebih dalam lagi. Tapi intinya kalau yang bukan milik kita saja kita tidak bisa dipercaya, bagaimana Tuhan memberi yang sesungguhnya. Begitu ya. Oke, begitu dulu. Silahkan. Ya. Ada beberapa pertanyaan lagi, Mom. Ya, enggak apa-apa. Ini posisinya mentalitas orang tersebut sudah berubah. Tapi bagaimana, apakah dia juga bisa merubah keluarganya? Jadi dia rindu keluarganya juga berubah. Oke. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Memang untuk menyelamatkan orang lain, diri kita dulu harus berubah. Karena diri kita ini akan menjadi teladan dan terus berdoa. Yang bisa mengubah itu adalah Tuhan. Kita itu hanya peduli dan mendoakan. Firman Tuhan di dalam kitab Yohanes mengatakan, Roh Kudus adalah roh yang menginsapkan seseorang akan dosa. Jadi tugas kita itu mendoakan, mempercayai Tuhan mendengar doa kita. Dan Roh Kudus itu yang akan menjamah. Ketika Roh Kudus menjamah, selesai. Ya, selesai artinya roh itu memberi pertobatan. Demikian juga saudara, kita semuanya itu harus bersyukur dapat kasih karunia. Tapi ketika kita bisa bertobat, itu bukan kekuatan kita. Karena dikatakan Roh Kudus, roh yang menginsapkan, roh yang membuat kita bertobat. Karena dilawat Roh Kudus. Ya, jadi ketika kita sudah tahu tentang kebenaran, kita punya mental kerajaan, kita tentunya rindu keluargaku, saudaraku, ibuku, bapakku, anakku, semuanya berubah. Standarnya kan kita sudah ngalami. Lah, kita tinggal berdoa. Amin. Dirimu tidak bisa mempertobatkan. Tuhan, belas kasihan Tuhan yang membuat seorang itu bertobat. Betapa kau harus sangat bersyukur perkara ini. Ya, banyak orang pintar menyelidiki tentang kebenaran, tentang kitab-kitab, tapi mereka enggak bisa percaya ke Kristus. Kenapa? Dia enggak dapat kasih karunia. Ya, jadi kembali lagi firman mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu. Ya, makanya sungguh-sungguh, dan panggilan itu bukan sia-sia. Tapi panggilan itu yang akan membuat engkau ada di kerajaan, menjadi orang-orang kerajaan, dipakai untuk perluasan kerajaan. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke ya, lanjutkan. Ya, selanjutnya di dalam diri anak muda seringkali dihadapi oleh kegagalan atau kesuksesan. Bagaimana peran mentalitas kerajaan dalam menghadapi ini? Menghadapi kegagalan atau kesuksesan? Iya. Nah, oke ya. Jadi kembali lagi, kesuksesan itu campur tangan Tuhan. Ya, tadi ada hubungannya dengan relation kepada Tuhan. Ya. Percayalah, apa sih yang disebut keberuntungan, apa tadi? Kesuksesan, ya. Kesuksesan yang kita sorot di sini adalah kesuksesan dalam kerajaan, ya. Karena orang tuh memandang beda-beda, saudara. Ada yang mikir kalau orang kaya itu sukses, meskipun keluarganya berantakan. Orang kadang berpikir begitu, ya. Tetapi mari kita lihat, kesuksesan di sini adalah kesuksesan di dalam Tuhan. Artinya mereka bisa mengerjakan kebenaran, bermental kerajaan, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan.
keselamatan terjamin, itulah sukses gitu ya. Nah, bagaimana menanggapi ini? Ini karena campur tangan Tuhan pasti. Ya, misalnya begini, orang muda diberitahukan oleh Tuhan, destinimu ini. Ya, terus namanya destiny kan harus dikerjakan nih, bukan tiba-tiba. Ketika Tuhan bicara, oh destiny orang budak di Mesir, yaitu Israel, adalah nanti di Kanaan. Mereka pun harus lewati berbagai hal untuk sampai ke Kanaan. Ya, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, yang menjadikan berhasil dan mereka sampai ke Kanaan. Ya, jadi kembali lagi cara menyingkapi supaya berhasil adalah campur tangan Tuhan. Bagaimana ketika gagal? Ingat, gagal bukan guru terbaik. Guru terbaik adalah Tuhan. Ya, jadi gagal hanya satu kali. Memang pengalaman itu guru, tapi dia bukan guru yang terbaik. Ya, guru yang terbaik tuh ya harusnya tidak pernah gagal karena Tuhan. Ya, jadi menanggapi kegagalan, kita tahu ketika masih ada hari esok itu tidak ada kata terlambat. Ya, terus bangkit, berjuang. Tuhan ketika tuh kita sudah bertobat dan Tuhan berkenan kepada kita, Dia sanggup mengembalikan apa yang telah hilang. Amin. Misalnya berkat yang telah hilang, apa yang telah hilang Dia sanggup kembalikan. Tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi kembali lagi menghadapi kegagalan pun mari segera bertobat. Ya, bertobat tidak ada kata terlambat, bangkit, maju, namanya bertobat itu tidak kembali lagi. Begitu. Ya. Oke. Ada lagi? Baik, masih ada 2 pertanyaan Mom, tapi Oke. karena snacknya sudah ready, mau snack dulu atau dilanjut 2 pertanyaan? Silahkan, bagaimana? Oke. Oh, lanjut, semangat luar biasa ya. Kalau Oke, ada oke. itu di belakang ada minuman, silahkan kalau masih mau perlu minum teh Ya. dan kopi. Sambil minum enggak apa-apa, terus kesini lagi gitu ya. Boleh disambi, tapi makannya jangan. Ini ternyata semangat semua Mom ya. Ya, Lanjut terus oke, ini ya. lanjut terus. Yang di Zoom juga kita lanjut ya Bapak Ibu Saudara. Masih ada 2 pertanyaan. Tambah boleh ya, ngetek aja. Baik, tadi Pastor Niko mengatakan di sesi 1 tidak makan karena tidak ada uangnya berkurang. Oh, tidak ingin uangnya berkurang. Berarti apakah tidak boleh menabung? Ya, coba ya, mari kita lihat. Makan itu kebutuhan, ya. Sedangkan nabung itu kelebihan. Mana yang lebih penting? Saudara jawab sendiri. Kalau memang makan itu menjadi kebutuhan, ya itu diprioritaskan dulu. Ya, raketang makane jangan makan daging. Makane karena pengen nabung ya, atau makannya jangan makan yang mewah-mewah. Ya, apa adanya. Terus baru nabung ya. Jangan sampai orang mati kelaparan tapi uangnya banyak. Ya, jangan begitu ya. Oh, ini mati kenapa kelaparan? Wah, rekeningnya banyak ya. Untuk apa itu kalau orang sudah dipanggil Tuhan ya, tewas nabung ya, seperti di firman Tuhan, dia menggali lubang, dia tumpuk hartanya, habis itu aku mau istirahat, enggak taunya besok dipanggil Tuhan. Ya, begitu. Ya, baik. Bagaimana membedakan cinta uang dengan mencari uang untuk kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan? Ini Mom. Ya, itu sebenarnya gampang loh ya. Semuanya itu kalau kita melibatkan Tuhan itu beres kok. Ya, firman Tuhan saja mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi
Kalau wayahe berdoa, misalnya gini ya, ada waktu untuk menyembah, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk ke gereja. Tapi kalau orang mengejar uang, cinta uang, semuanya lewat. Oh, basa Jawa itu ndilalah ya, minggu-minggu ada bisnis. Sayang ini ya, lebih baik aku tidak bisa ke gereja dulu, Tuhan tahu. Nanti aku memberi persembahan wis untuk Tuhan. Uang lagi. Ya. Dan kembali lagi, inilah yang disebut cinta uang. Ya, jadi saudara jangan sampai keliru ya, bukan berarti cinta uang dan bekerja ya, bukan berarti ketika engkau tidak mau disebut cinta uang, engkau malas. Karena orang kerajaan itu tidak ada yang malas. Ya. Kembali lagi, mental kerajaan bukan mental meminta-minta. Bukan mental orang malas, bukan mental gratisan. Makanya saya rindu ketika engkau pengen diberkati, merubah dulu mentalnya. Kalau ada retret, jangan suka digratisi. Amin. Jangan suka minta diskon. Itu bukan mental kerajaan. Karena mental kerajaan adalah bayar. Kalau bisa membayarkan yang lain gitu loh. Jadi berkat, itu mental kerajaan. Enggak ada orang kerajaan turun minta gratisan, ya, minta diskonan, enggak ada. Dan apalagi kerajaan kita adalah kerajaan yang memiliki semuanya. Bukan kerajaan yang ecek-ecek ya, apalagi gitu. Jadi dan percayalah saudara, tidak ada orang yang punya mentalitas meminta-minta itu bakal jadi raja, enggak ada. Ya, tidak ada itu. Jadi kembali lagi, mari bangun, bangkitkan imanmu, kepercayaanmu. Siap? Engkau itu ada di situ gitu. Engkau tinggal di kerajaan itu. Ya, jangan sampai enggak ngerti seperti anak sulung. Dia punya semuanya, tapi dia mengeluh, kenapa aku enggak potong kambing untuk makan-makan. Padahal kambingnya banyak. Nah, itu karena kebodohan. Ya, oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau enggak ada saya akan nambahkan sedikit ya. Ini masih berbicara tentang keuangan dulu. Ya. Sebetulnya berbicara hal seperti ini, mental kerajaan atau juga keuangan, yang perlu kita benahi itu adalah pola pikir kita. Ya, selama pola pikir kita ini, tadi sudah dikatakan kekayaan itu sumber utamanya itu bukan di uangnya atau kerja kita. Kita harus tahu sumber utamanya adalah berkat Tuhan. Bagaimana kita bisa diberkati? Kita semuanya sudah tahu. Apa yang harus kau kerjakan di hadapan Tuhan. Ketika hidupmu kau pola untuk berkenan kepada Tuhan, Tuhan memberkatimu, selesai. Tapi engkau mau banteng tulang sekeras apapun, kalau sedang dalam kutuk, selesai sudah, bakal ada kemelaratan dan kemiskinan. Kita lihatlah kitab di Hakim-Hakim ya. Orang diberkati Tuhan, kemudian masuk ke dalam kemiskinan, kemelaratan, musuh datang dari Median ya, sampai Israel menabur sampai diumpet-umpetkan, karena begitu menuai habis-habis, karena Tuhan sedang bekerja di situ untuk menghukum. Jadi kembali lagi, kita harus tahu pola pikir sumber berkatmu adalah Tuhan. Ya. Dan bukan kerja kerasmu. Kalau sumber berkat itu Tuhan, Tuhan yang memberi engkau pikiran, kepandaian untuk bekerja,
ya, untuk menghasilkan berkat. Dan Tuhan yang memberkati itu semuanya selesai ya, yang mendatangkan, kalau makan tuh kenyang lah ya, mendatangkan damai sejahtera, sukacita, daripada banyak uang tapi banyak banyak belalangnya ya. Ada sakit penyakit di situ, ada masalah di sini, ada kegagalan di situ, sehingga tidak bisa tidur, mikirkan begitu, ada pencurian, penggelapan, wah, apa artinya itu? Ya, jadi kembali lagi soal pola pikir ya, jangan hanya sekedar tadi berbicara pengelolaan ya. Ketika Tuhan sudah memberikan engkau anugerah untuk mengumpulkan, untuk mencari, kita harus bisa mengelola. Mengelola itu diantaranya apa tahu? Tidak kedagingan, tahu yang harus kita kerjakan. Itu bisa, itu namanya mengelola. Ya, jangan sampai kadang gini, ada orang dia kalau bekerja selalu berhasil, ya, mau ngerjakan ini sukses, kerja di sini baik, tapi hasilnya tetap kere, bahasanya gitu. Kenapa? Selama dia punya hasil banyak, dagingnya juga tinggi, ya, tidak bisa mengelola, harus standar hidupnya tinggi juga. Berkatnya tinggi, standar hidupnya tinggi, jadi sekalipun uangnya banyak tetap saja punya utang. Itu namanya tidak bisa mengelola. Ya, jadi rindukan ya, standarnya adalah orang itu tidak punya utang, itu nomor 1. Ya, jadi kalau kalian masih ada utang, harus bergumul selesaikan itu. Jangan yang berutang tenang-tenang saja. Ya. Kau harus bisa nabung untuk bayar utang. Ya. Standarmu diturunkan. Jangan kedagingan, pengeluaranmu diturunkan. Ya. Kau harus lunasi dulu utang. Setelah selesai utang, boleh menabung. Selesai menabung, kau bisa berinvestasi. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, ingat ya saudara ya, mulai sekarang ini jangankan ambil utang, punya utang harus berpikir untuk dibayar. Utangnya banyak di mana-mana, kedagingannya masih kelihatan, jadi batu sandungan. Dia utang kurang dibayar-bayar, malah ke sana itu batu sandungan. Ya, karena tidak pernah dirindukan di situ. Ya, jadi kembali lagi ini harus dibenahi ya. Kembali fokus pada nilai, bukan pada uang. Artinya uang ini untuk apa misalnya begitu, ya. Sehingga sebenarnya kalau orang-orang kerajaan tuh sungguh tidak ada orang pikir di situ. Dia tahu ini berguna untuk apa. Satu ayat yang ingin saya sampaikan, coba kita lihat. Sehingga kita bisa menggunakan uang dengan tepat. Ada pengelolaannya di situ ya. Kita buka Lukas pasal 16. Lukas itu banyak ya soal uangnya. Lukas pasal 16 ayat 9. Sudah ketemu? Ya, situan saya baca ya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kapan sih mamon itu tidak berguna atau uang itu tidak berguna? Yaitu saat kita mati. Uang tidak berguna. Tapi firman mengatakan ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon.
melalui uang itu harus kita pergunakan untuk supaya kita diterima di kerajaan abadi. Melalui uang untuk supaya kerajaan diperluas, menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika mamon itu sudah tidak berguna lagi, alias kita dipanggil Tuhan, ya orang tidak butuh uang saat apa? Sudah mati, nggak butuh uang. Kita diterima dalam kerajaan abadi. Itulah uang. Ya. Jadi mari engkau punya mentalitas seperti itu. Ketika engkau punya mentalitas seperti itu, enggak ada orang kikir di Petra. Amin ya. Ya, tetapi yang pola pikir kita adalah untuk kerajaan. Makanya tema pola pikir kerajaan. Oke? Ya, tahu ya? Kau tidak memburu uang untuk dirimu, tapi memburu uang ada pekerjaan Tuhan apa. Banyak kesaksian ya dari yang tidak ada menjadi lebih-lebih, saudara. Ya, menjadi cukup. Saya mau bersaksi sebentar, saudara ya, berbicara tentang uang, dan sebetulnya banyak kali saya punya kesaksian itu. Tapi ini perlu saya saksikan karena ini kemurahan Tuhan. Jadi ketika kemarin saya ada berita, ada hamba-hamba Tuhan, 10 hamba Tuhan mau ke Semarang, sosialisasi tentang STT. Saya tuh pengen, dan mereka bilang base camp-nya Semarang. Saya tuh tahu, saudara, dosen-dosen STT itu tanpa bayaran. Artinya bayarannya tuh minim, ya karena saya sering ada lewatlah donatur apa jadi saya ngerti ya, karena mereka dananya juga untuk beasiswa ya, jadi sebenarnya kasnya minim. Terus saya ngomong sama Pak Daniel, kita tanggung aja, kalau base camp-nya di Semarang kita tanggung saja penginapannya. Pikir saya sederhana lah penginapannya, tetapi nggak bisa terpaksa harus hotel, ya. Tentunya biayanya banyak kan, ya. Belum tentunya kita entertain dengan kehidupannya lah ya, mosok di sini dibiarkan. Dari mana uangnya? Waktu itu saya cuma berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, cukupkan Tuhan. Nyatanya sampai detik akhir cukup semuanya, ya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Padahal saya tuh lebih memberi, saudara. Artinya makan tuh ya pernah makan semalam tuh sampai 3 kali. Makan ini, terus dia masih kepengen mie Jawa, saya pindah ke mie Jawa, masih lagi, saudara, ke Kota Lama, mereka pengen ronde, saya ajak ke ronde. Jadi itu dalam malam tok loh, saudara. Tapi kita tuh sukacita, gitu. Ya, itu Tuhan artinya. Ya, ketika kita membuka kapasitas, saya berpikir kalau saya menutup diri, tidak menyediakan penginapan buat mereka, ya nggak ada berkat. Ya, tapi karena kita mau tanggung itu, ya ada berkat. Datangnya dari mana? Itu berbicara kembali lagi, memperbesar kapasitas menjadi kapasitas kerajaan. Tidak dilihat uang. Kalau dilihat uang enggak ada, paling enggak cukup lah dijembreng-jembreng, andai kan ada ya, makan enggak puas, makan enggak kenyang misalnya begitu. Tapi ini bebas, semuanya sukacita. Saya sukacita, mereka sukacita, luar biasa ini kerajaan damai sejahtera ini. Ya, jadi kembali lagi, karena kita punya mental kerajaan dalam keuangan, engkau jangan takut, ya. Apalagi kalau itu berbicara untuk pelayanan, untuk kerajaan Tuhan, pasti luar biasa. Saya hanya ingat begini, padahal saya tidak punya motivasi. Terakhir saya begini, kalau pada Tuhan katakan, barang siapa menyediakan minum untuk hambaku yang kecil ini aja, Tuhan tidak mengurangi berkatnya, ya.
Apalagi ini hamba-hamba Tuhan yang semuanya adalah memang totalitas melayani, bukan hamba-hambanan gitu loh. Mereka benar-benar pelayan-pelayan Tuhan ya. Jadi di sini saya juga mengucap syukur siapapun kau yang sudah menjadi berkat ya. Tuhan memberkatimu ya. Berkat kembali lagi bukan soal dukungan uang juga saja, tapi spirit saudara, tenaga saudara, semuanya mari perhitungkan pelayanan kalian, apapun Tuhan mengerti ya. Inilah berbicara tentang pola pikir kerajaan ya. Oke, lanjutkan. Oh, ada lagi Ya, nih pertanyaan. Masih ada satu, Mom. Ya. Apakah tabu? Karena ini berbicara mentalitas kerajaan dan ada kerinduan ini jemaat tuh ingin tahu kebutuhan gereja itu sejauh mana. Apabila keuangan gereja itu di-upload atau diberitahu kepada jemaat secara berkala supaya memang kebutuhan operasional ini jemaat bisa menjadi berkat di situ dan juga jemaat berperan lebih aktif lagi di dalam kebutuhan gereja supaya berpikirnya itu bukan hanya cukup di perpuluhan atau hanya cukup di persembahan saja. Oke. Jadi ini ada plus minusnya. Tidak semua orang seperti itu. Karena diberitahu dan tidak diberitahu, ada yang minus mengatakan menghakimi gitu ya. Jadi kita ambil aman, saudara. Dalam arti gini, karena ada yang malah mengejek gitu ya. Ya kita tahu apalagi ya kalau yang datang jemaat-jemaat yang solid, kemudian tamu orang ya, yang mensorot ya, soal rekening aja disorot misalnya. Ya, jadi apalagi hal itu. Kita tidak ingin keuangan gereja menjadi pembicaraan. Jadi yang tahu cukup bendara, tapi kalau saudara pengen jadi berkat, silahkan tanya ke bendara. Ya, nggak usah berpikir yang begitu-begitu ya. Jadi bendaranya adalah bendara kita yang luar biasa, Ibu Titing atau Ibu Agustinus. Mungkin kalau saudara pengen tahu, lihat di grup nomor handphonenya berapa. Ya, silakan tanya, tulisannya Esther Yuniarti. Gitu ya, ya begitu ya. Silakan, puji Tuhan untuk kepeduliannya, ya mengerti kebutuhan gereja, tapi itu memang termasuk dapur gereja, ya. Tapi percayalah, bendara kita sudah luar biasa, ya. Oke, ada sesuatu? Ya kalau, tadi saya menambahkan keuangan, sekarang saya akan menambahkan sedikit ya tentang mental kerajaan. Masih lama kan, Bu Yuli tidak deg-degan kan ya? Jadi kembali lagi, ya, di ini gini loh, perilaku kita itu menunjukkan kita itu orang mana, gitu. Ya, kalau perilakunya itu, misalnya gini ya, ketika saya ada di Solo misalnya ya, waktu itu ada perkumpulan waktu hari raya apa gitu ya, kita sudah tahu lah ini orang kerajaan ya, kerajaan di Solo maupun orang dikatakan tadi orang liar, dari cara ngomongnya, unggah-ungguhnya, sopan santunnya, langsung tahu, oh ini orang bangsawan. Dikatakan begitu ya. Nah, demikian juga berbicara perilaku. Perilaku kita ini akan menunjukkan siapa kita. Kalau engkau hanya ngaku-ngaku orang kerajaan, tapi perilakunya minum saja seperti anjing, itu enggak kanggo, itu bukan identitas. Jadi berbicara kerajaan itu ada identitasnya, dan kita harus belajar di situ. Ya, minimal identitasnya adalah penghasil buah roh. Ada kasih,
ada kebaikan, ada kesabaran, ada kesetiaan, ada ketaatan, ada penguasaan diri, ada sukacita. Sukacita itu apapun loh, dalam duka dan suka. Ada sukacita. Sukacita bukan karena rekeningnya banyak, tetapi sukacita oleh karena Roh Kudus. Mau punya uang, tidak punya uang, mau sehat, mau sakit, karena pengharapannya kepada Kristus, dia tetap sukacita. Orang tidak tahu keberadaan kita. Ya, jadi mari perhatikan, apalagi kita ini kan kau sudah ikat janji di sini, ya, sebagai warga kerajaan Tuhan yang ada di Petra, ya. Kau harus memiliki aliansi orang-orang terhormat, ya. Kenapa orang tidak bisa gosip? Karena dia mengasihi, ya. Jadi ada kasih di antara kita, tidak menjelek-jelekan, tidak menjatuhkan, tidak munafik gitu ya. Di depan baik-baik, di belakang penuh dengan bisa ya, meracuni ya, tidak ada seperti itu. Jadi kembali lagi perilaku kerajaan ya, itu bisa dilihat. Jadi hidup kita akan menunjukkan kita punya identitas kerajaan atau tidak. Ya, jadi kembali lagi, dan itu bisa dilihat ketika apa? Ketika ada tantangan. Ketika ada masalah, ketika keadaan tidak baik-baik, apakah kita ini bisa menunjukkan punya mentalitas keuangan kerajaan, kita bisa menunjukkan mentalitas perilaku kerajaan atau tidak, itu kalau ada tantangan. Ya, jadi perhatikan baik-baik, kadang Tuhan menguji kita, tapi semua materi sudah disediakan bagi saudara. Amin. Ya, clue-cluenya itu sudah dikasih ketika nanti ujian soal datang, ada tantangan berbicara ujian, saudara harusnya sudah tahu jawaban. Jawabannya kembali lagi kebenaran. Ya, jangan keluar dari itu. Apapun yang terjadi, ya, minta pertolongan Roh Kudus. Amin. Percaya saja setiap keinginan baikmu Tuhan menyupport, Tuhan menyokong. Percaya saja, ya, jangan goyah itu. Oke, ada yang lain? Ya, terakhir ini kembali lagi mentalitas kerajaan, perilaku kerajaan, kita harus kudus dalam motivasi. Jadi jangan ada kemunafikan. Ya, kita kudus dalam keuangan, kudus dalam pernikahan, ya, hati-hati, ya, ini harus kudus. Ini enggak ada, itu banyak ayatnya ya, di Amsal, di mana banyak saudara, jangan ada perzinahan di luar pernikahan. Kalau engkau tidak tahan, ya menikah. Ya, kalau sudah punya pasangan, ya berarea di situ. Ya, kau harus kudus. Kudus dalam perkataan, ya, harus menjadi berkat. Kudus dalam moral. Moralitas harus kudus. Ya, jadi silakan engkau bergumul semuanya, karena hal-hal ini harus ada di dalam diri kita. Ya, tidak ada motivasi lain. Apa yang di luar itu yang di hati. Ya, Tuhan melihat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika engkau aman di situ, engkau siap menjadi prajuritnya Tuhan. Engkau akan dipakai. Engkau menjadi orang kerajaan yang sejati. Engkau datang di kerajaan dengan memakai pakaian kerajaan. Tidak ada orang yang mengusirmu. Amin. Karena nyata firman-Nya mengatakan, usir, serahkan kepada Al-Qudu. Berani-beraninya dia datang ke sini, bukan memakai pakaian kerajaan. Kan begitu bahasanya. Ya. Jadi saya rindu hal ini
boleh dipersiapkan dalam diri saudara untuk next level ke depan. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita mau lanjutkan dengan doa. Kembali saya silahkan Pastor Niko.